Ayo, silakan. Satu orang aja cukup. Menurut kalian sebenarnya kuliah itu apa sih? Jadi biar kita bisa sama-sama sharing gitu ya, dari point of view teman-teman, point of view aku, atau point of view siapapun, sebenarnya definisi kuliah itu apa? Apakah belajar doang kah, atau kuliah, atau gimana? Silakan langsung on mic aja. Silakan teman-teman dari eh, LLC atau dari Genbi, boleh siapapun. Oke, gimana nih? Masih malu-malu kayaknya. Oke, kalau gitu nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang pertama yang pengen aku bilang, kuliah itu pasti banyak pendefinisian semua orang. Entah dari aku, dari teman-teman, atau dari siapapun itu, pasti punya definisi kuliah itu sebenarnya apa. Ada yang menganggap kuliah itu adalah suatu hal yang membanggakan karena bisa melanjutkan studi sampai ke pendidikan tinggi. Ada juga yang menganggap kuliah itu adalah sesuatu yang membosankan atau sesuatu yang membunuh dirinya sendiri bahkan. Dalam artian kuliah ini menjadi hambatan kehidupan dia sehari-hari yang harusnya bisa jalan-jalan, yang harusnya bisa menikmati banyak hal lain, tapi akhirnya harus dituntut dengan tuntutan kuliah yang sebenarnya banyak, menumpuk gitu ya, ada tugas-tugas, ada apalagi masalah organisasi dan lain sebagainya. Itu pendefinisiannya tuh beda-beda. Tapi ada satu kutipan yang apa ya, yang menjadi prinsip aku, teman-teman. Ini aku bacain. Bagiku kuliah adalah sebuah perjalanan panjang untuk mencoba kegagalan dan meraih keberhasilan. Banyak orang bisa kuliah, tapi nggak semua orang, teman-teman, bisa benar-benar kuliah. Kuliah tuh kadang hanya menjadi sebuah pola kehidupan untuk memenuhi semua jenjang pendidikan, sehingga lupa kalau ini adalah privilege atau privilege yang harus disyukuri. Bagi aku, teman-teman, kuliah ini adalah perjalanan yang sangat-sangat panjang untuk mencoba berbagai kegagalan dan meraih keberhasilan. Kenapa kegagalan harus dicoba? Karena menurut aku, kegagalan itu akan membentuk kita. Kegagalan itu akan menjadi mental. Ketika kita terbiasa gagal, ketika kita dihantam habis-habisan oleh kegagalan, maka kegagalan itu akan jadi hal yang biasa. Dan keberhasilan akan menjadi hal yang luar biasa yang akan kita syukuri. Coba gini logikanya. Kalau kita bayangkan ya, ada orang yang jalannya mulus banget, meraih prestasi, nggak pernah tuh ngalamin kegagalan. Atau istilahnya, kalau dia ikut sesuatu, pasti dia selalu menang, atau pasti dia selalu lolos. Itu pasti akan terasa membosankan juga, nggak ada tantangan, merasa dirinya bahwa ya udah nggak ada tantangan, hidupnya selalu mulus. Nah, bayangkan ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, bumbu untuk mencapai berbagai keberhasilan. Terus definisi lainnya, banyak banget teman-teman orang yang bisa kuliah sebanyak itu. Ya meskipun kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia masih terbilang sedikit ya. Tapi dari sekian banyak orang yang kuliah, nggak semua orang bisa benar-benar kuliah. Artinya ada yang menganggap yang tadi, kuliah hanya sebagai tuntutan orang tua, kuliah hanya pengen ngebahagiain orang tua. Padahal kuliah ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk membentuk diri kita, untuk menimba ilmu sebanyak mungkin gitu. Jadi jangan jadikan kuliah sebagai tahap untuk memenuhi jenjang pendidikan. Jadi dari SMA kita pengen nih lanjut kuliah karena ingin memenuhi tadi. Masa udah SMA nggak kuliah gitu ya? Nah, tapi kita selalu lupa kalau kuliah ini adalah privilege yang harus kita syukuri. Kalau kita melihat di lingkungan sekitar kita ada orang yang pengen kuliah tapi terhalang biaya, ada orang yang pengen kuliah tapi ternyata orang tuanya tidak mengizinkan karena satu dan lain hal, ada orang yang pengen menikmati bangku kuliah tapi jarak dari rumahnya ke perguruan tinggi mungkin sangat jauh, sehingga itu menjadi alasan dia tidak bisa kuliah. Nah, jadi sebenarnya nggak ada alasan buat kita untuk nggak bersyukur kalau dapat kesempatan untuk kuliah. Dan dimanapun teman-teman, dimanapun kita kuliah. Karena pendidikan tinggi itu adalah tempat yang pasti akan ngasih ilmu. At least satu hari kita bisa dapat ilmu apapun gitu. Ilmu itu kan banyak. Bisa jadi ketika ada orang yang mungkin kita ketemu cleaning service di kampus kita yang sering bilang terima kasih, itu jadi pelajaran. Pelajaran apa? Bahwa kepada siapapun kita harus mengucapkan terima kasih gitu. Jadi banyak banget pelajaran, nggak harus melihat kita harus dari kampus mana, kita kuliah di mana, kita harus jurusan apa, kita harus fakultas apa, apakah kita harus jadi anak kedokteran dulu baru bisa dianggap sebagai anak kuliah yang wow. Enggak.
Tapi dimanapun posisi kita itu hal yang harus kita syukuri. Ketika teman-teman, ketika kita semua udah ada di tahap itu, di tahap mensyukuri jenjang yang bisa kita capai, di tahap bisa mensyukuri privilege kuliah, maka sebenarnya kita udah ada di tahap yang benar-benar bakal merasa bahwa kuliah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Oke, aku bakal mulai dengan satu cerita. Jadi ini adalah screenshot pengumuman aku ketika waktu itu 8 April 2020. Ini adalah titik nol awal perjalanan aku kuliah dari Gorontalo yang jauh banget ya. Bahkan kadang orang kalau aku bilang aku dari Gorontalo, mereka nggak tahu di mana Gorontalo. Paling ujung-ujungnya taunya, mentok-mentoknya mereka tahu, oh Sulawesi Utara gitu, Manado. Mereka nggak tahu Gorontalo itu di mana. SMA aku pun mereka nggak tahu. SMA Wirabakti, aku biasanya mungkin di sini ada teman-teman dari Wirabakti juga. Biasanya aku selalu bilang, kalau misalnya mereka emang nggak kenal, biasanya aku bilang, bagus kok sekolahnya Wiranto gitu. Ya itu selalu jadi alibi aja sebenarnya. Padahal ya karena di sisi lain udah kayak ya udah kita nggak bisa maksain juga. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan karena event sekolah di Jakarta pun kadang orang-orang nggak hafal gitu ya. Nah, kenapa ini jadi titik nol banget? Kenapa ini jadi satu hal yang selalu aku ulang-ulang dalam kehidupanku, dalam diriku sendiri? Karena aku merasa pada saat itu, pada zaman itu, aku adalah orang yang mungkin orang yang salah satu orang yang pengen membunuh mimpinya sendiri, gitu, membunuh mimpinya sendiri. Kenapa? Bayangkan aku adalah anak IPA, sedangkan aku pengen jurusan sosial humaniora, aku dari sekolah yang jauh di Gorontalo, yang kebetulan belum ada track record alumni buat jalur yang sama, yaitu seleksi SNPTN. Nah, aku coba untuk berani karena aku merasa kalau si A bisa, kenapa aku nggak bisa? Ya udah aku coba daftar di UI. Aku ngambil jurusan sastra Indonesia karena kebetulan emang suka gitu ya. Karena biasanya orang-orang selalu tanya kenapa masuk sastra Indonesia gitu ya. Nah, tapi itu apa namanya? Kalau misalnya ada yang penasaran nanti kita obrolin. Tapi nggak bakal aku bahas panjang lebar di sini. Tapi satu hal yang paling penting adalah ketika aku menerima pengumuman ini, aku benar-benar happy banget karena aku ngerasa ini adalah titik nol. Aku harus mencari banyak hal di sana, aku harus berani di sana, dan kehidupan kuliah itu akan dimulai. Pengumuman terus diterima. Sebenarnya setelah kuliah itu apa yang dicari? Mungkin kalau tadi ya aku tanya pendapat makna kuliah itu apa, belum ada yang menjawab. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen sharing. Sebenarnya apa sih yang teman-teman cari di bangku kuliah? Apakah mau cari ilmu kah, atau mau cari pengalaman buat pengembangan diri, buat kerja dan lain sebagainya gitu. Ada yang mau sharing? Silakan langsung on mic aja. Gimana? Belum ya? Oke. Ya, Kak. Oh ya, silakan, silakan. Siapa? Ya, Boleh baik. perkenalkan diri. Sebelumnya izin off cam, Kak. Ya, Saya FC dari Gen B Komisaris UNG. Dan kalau dari saya pribadi, ketika ditanya apa yang saya cari ketika kuliah, tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tapi yang saya cari itulah relasi. Karena relasi menurut saya penting untuk kita dapatkan, apalagi ketika kita berada di bangku kuliah, kayaknya ini tempat yang bagus untuk kita mendapatkan relasi tersebut. Terima kasih, Kak. oke, thank you. Tadi KFC ya. Iya, Kak. Oke, kita tampung. Ada yang mau nambahin juga menurut pendapatnya apa yang lagi dicari di masa kuliah ini? Silakan selain KFC tadi. Oke, nggak ada ya. Nah, benar banget ya, menjalin relasi, terus apa namanya, yang tadi pemaknaan itu benar-benar berharga, dan aku sebenarnya sepakat banget bahwa memang kuliah ini untuk mencari relasi, salah satunya mencari relasi, mencoba pengalaman baru, mencari ilmu dan lain sebagainya. Banyak banget hal-hal yang dicari, tapi jangan sampai lupa sebenarnya apa poin yang pengen benar-benar dicari. Jangan sampai kita terlalu pengen menguasai semuanya. Misalnya aku pengen kayaknya jadi ketua di organisasi A, di sisi yang sama aku juga pengen ini, di sisi yang sama aku juga pengen itu, aku juga pengen ini itu. Sebenarnya it's okay banget teman-teman buat punya banyak pilihan, buat punya banyak jalan, buat punya menempuh apa yang kita cari tadi. Tapi lagi-lagi jangan sampai karena kita terlalu banyak yang pengen kita cari akhirnya nggak fokus.
Jadi yang seharusnya kita bisa maksimal untuk menggapai apa yang kita pengen, akhirnya jadi nggak maksimal. Karena apa? Karena tadi kita terlalu bingung sebenarnya apa yang dicari. Dan ini jadi satu pertanyaan yang sering aku pertanyakan pada diriku sendiri tiap hari, teman-teman. Karena aku juga sering kehilangan arah, sering bingung. Sebenarnya apa yang pengen aku cari kuliah gitu. Sebenarnya apakah aku pengen buat jenjang karir, buat kerja nanti, apakah buat jadi dosen, apakah buat jadi apa namanya orang yang kerja di pemerintahan kah, atau kerja di NGO, atau aku punya yayasan dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang sering menghantui, tapi harus dijawab. Ketika ada pertanyaan itu muncul, apa yang kamu cari, ya berarti kita harus menjawab sebenarnya apa yang aku cari, sebenarnya apa yang aku butuhkan gitu. Nah, yang dicari itu sebenarnya teman-teman ada banyak banget. Tapi balik lagi, ketika kita pengen mencari jati diri, menjelajahi diri kita, memaksimalkan potensi, menggali potensi diri semasa kuliah, banyak hal yang bisa kita tempuh. Dan semua teman-teman di sini pasti punya versinya masing-masing. Ada yang dengan cara A, ada yang dengan cara B, ada yang mungkin harus susah payah dulu buat dapat sesuatu, ada yang mungkin kuliah sambil kerja agar kuliahnya nggak terputus, ada yang mungkin masih semester 1 dan bingung mau ngapain, ada yang mungkin udah di semester akhir dan bingung mau ngambil tugas akhir dan menyelesaikan pendidikan bangku S1 tuh kayak gimana. Jadi banyak banget cara kita untuk untuk menemukan apa yang kita cari tadi. Ini ada kurang lebih teman-teman. Jadi gimana aku bisa menjadi mahasiswa yang berusaha untuk menjadi mahasiswa yang baik, gimana aku bisa berusaha untuk menjadi mahasiswa yang benar-benar memaknai arti kata mahasiswa gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman yang pengen aku share adalah hadirkan motivasi kuliah. Ini yang paling penting. Entah kita akan motivasinya adalah orang tua, adalah keluarga, atau karena pengen kerjaan, atau karena kita pengen kuliah di kampus tertentu, hadirkan motivasi itu. Jadi kalau kita udah ada motivasi dalam diri, ketika kita memulai perjalanan itu, di tengah-tengah kita pengen berhenti atau kita capek, kita bisa memanggil kembali motivasi tadi, bisa merenungkan kembali sebenarnya motivasi untuk kuliah itu apa sih? Mungkin banyak orang di luar sana, atau mungkin kita yang ada di Zoom ini bakal jawab kalau motivasi kuliah itu mungkin orang tua gitu ya. Dan itu sah-sah aja. Ketika kita mau bilang, saya kuliah karena mama, saya kuliah karena papa, saya kuliah karena pengen membahagiakan kedua orang tua. Benar, tapi jangan lupa teman-teman, cari kira-kira plus value yang pengen teman-teman jadikan motivasi. Plus value itu apa? Jadi tambah atau nilai plus yang pengen kita cari itu apa? Misalnya, kalau aku kuliah di jurusan komunikasi, aku nanti bisa mencapai cita-citaku untuk jadi seorang reporter. Nanti aku bisa membahagiakan orang tua. Ya berarti ketika capek, ketika lelah, ketika merasa demot, dan lain sebagainya, hadirkan lagi motivasi yang tadi. Ada cita-cita yang pengen digapai, ada orang tua yang pengen dibahagiakan. Nah, setelah hadirkan motivasi kuliah, yang kedua adalah eksplorasi minat dan bakat. Ini aku sambil sharing aja ya teman-teman. Jadi ini point of view aku, ya, teman-teman di sini nanti pas di sesi tanya jawab mungkin bisa menyanggah atau mungkin bisa menyampaikan juga versi teman-teman, silakan. Yang pertama eksplorasi minat dan bakat. Jujur di SMA aku minat dan bakat. Waktu SMA aku minat bakatnya nulis, aku nulis satu buku waktu itu bersama beberapa orang waktu SMA, dan jadinya kebiasaan nulis ini menjadi sesuatu yang aku senangi. Akhirnya aku menyimpan banyak file di apa namanya di laptop, itu filenya kumpulan tulisan. Nah, gara-gara tulisan-tulisan itu aku akhirnya pengen masuk sastra Indonesia. Nah, ketika aku kuliah, aku nyari itu, aku bereksplorasi. Kira-kira ada nggak sih biro atau organisasi yang mewadahi buat penulisan gitu-gitu? Kira-kira ada nggak sih organisasi yang buat mewadahi kita bisa bikin bikin puisi yang bagus gitu misalnya. Nah, setelah bereksplorasi, ternyata aku mengalami banyak banget ups and downs. Yang pertama, ternyata sastra itu menurutku nggak semudah itu. Jadi sebenarnya ada satu hal yang bertolak belakang ketika aku di SMA pengen nulis, pas aku explore minat aku dan bakat aku di
bangku kuliah ternyata enggak, ternyata banyak yang lebih keren, ternyata banyak yang gimana gitu. Tapi bukan karena mereka, tapi karena aku ngelihat kayaknya aku bisa explore hal lain gitu. Jadi aku cari lagi hal lain, aku explore minat dan bakat aku hingga aku menemukan organisasi waktu itu 2021, 2020 akhir aku ikut perekrutan magang di BEM UI. Aku apply magang di Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Aku coba di situ selama 3 bulan magangnya. Dibimbing sama expert juga yang dari BEM, itu aku belajar gimana cara advokasi ke rektorat, gimana cara kita bikin advokasi yang emang benar-benar based on data, based on apa namanya fakta di lapangan, nggak cuma tiba-tiba kita koar-koar nuntut rektorat, kita nuntut siapa gitu-gitu. Jadi aku diajarin hal itu. Nah, itu sebenarnya hal yang menarik dan tentunya bakal bermanfaat buat aku yang backgroundnya anak sastra. Mungkin aku bakal bisa diterima di bidang lain ketika kerja. Tapi ternyata setelah aku bereksplorasi lagi, ternyata minat dan bakat aku nggak di situ. Setelah aku jalani ternyata nggak cocok juga. Akhirnya 2021 aku masuk itu di Departemen Sosial Masyarakat, pengabdian masyarakat lah gitu. Ternyata cocoknya di situ. Setelah coba magang di BEM 3 bulan, menjalani segala prosesnya, segala program dari magang namanya Best Wannabe UI gitu. Nah dari BWB itu ternyata ada banyak hal yang menurut aku, oh kayaknya aku nggak secocok itu di sini. Jadi aku nggak takut buat pindah cari hal baru lagi, selagi masih ada waktu gitu ya. Ya udah aku pindah di Departemen Sosial Masyarakat, ternyata itu adalah bukan comfort zone juga ya, tapi lebih ke ternyata aku cocoknya di sana. Aku relate sama orang-orang yang di sana gitu. Kalau bereksplorasi, cari minat, cari bakat gitu ya. Yang aku temukan adalah dari hal-hal tadi adalah jalinan hubungan dan koneksi dengan orang-orang. Nah, teman-teman, kuliah itu bukan cuma persoalan kita belajar, bukan cuma persoalan kita harus jadi mahasiswa yang IPK-nya cum laude, bukan harus nggak selamanya mahasiswa itu adalah orang yang mungkin mungkin apa namanya semua organisasi, semua lomba diikutin, harus menang lomba gitu, enggak. Tapi ada satu value yang dapat dari kuliah adalah hubungan dan apa namanya koneksi yang sangat luas gitu. Nah, bayangkan teman-teman, ini satu cerita yang cukup menarik di 2022, sorry 2021, itu aku lagi nyari sponsor gitu ya, sponsor pasti relate lah sama teman-teman yang di organisasi. Nyari sponsor, kebetulan banget nggak ada apa ya, masih clueless nih mau cari sponsor di mana. Tapi karena ada hubungan dan koneksi tadi ternyata bisa. Waktu itu dapat di salah satu bank swasta di Jakarta, akhirnya datang presentasi, paparin, dapat pendanaan, dan sesimpel itu sebenarnya. Karena apa? Karena koneksi tadi yang harusnya kita harus ngelewatin tahap ini, tahap ini, tahap ini, yang harusnya dari bawahan dulu terus presentasi ke atasan, tapi bisa langsung tuh jalur ordal. Tapi jalur ordal yang baik ya teman-teman ya. Jangan sampai menyalahgunakan makna jalur ordal nih. Nah, itu aku dapatkan dari hubungan dan koneksi tadi. Sebagai mahasiswa rantau, aku tadinya emang ngerasa asing nih di Depok. Aku ngerasa jadi mahasiswa yang asing gitu ya. Rasanya eh, apa ya, Jawa tuh terlalu cukup jauh gitu dari kita. Nah, tapi karena koneksi dan apa namanya pengalaman-pengalaman ketemu orang-orang di organisasi sebelumnya, di tempat-tempat kita untuk bereksplorasi minat dan bakat, ternyata bisa terjadi satu koneksi. Dan teman-teman, menjaga hubungan baik itu sangat penting. Sesederhana misalnya orang yang kita kenal, mungkin katakan dosen atau orang yang punya jabatan tertentu, ya bentuk silaturahmi kita misalnya dia lagi merayakan hari raya agamanya, ya ucapkan gitu, ucapin hari raya, atau misalnya lagi ulang tahun ya kasih ucapan ulang tahun, atau ada sesuatu gitu bisa reply ya, misalnya di WhatsApp atau enggak di Instagram dan lain sebagainya. Jadi menjalin hubungan itu bisa dari hal-hal yang kecil. Kenapa teman-teman ini penting? Jangan sampai kita gara-gara pengen ada hubungan sama koneksi yang profesional, kita lupa bahwa kita tuh ada hubungan sosial gitu. Jangan sampai terlalu kaku dengan hubungan-hubungan yang serius banget sampai semua harus dibawa serius, enggak, semuanya tuh enjoy aja gitu. Jadi menjalin hubungan tuh dari hal kecil, karena jangan sampai kita
dicap sorry to say ya, dicap penjilat gitu. Karena kalau penjilat tuh biasanya kan kalau ada kebutuhan tuh, kalau ada keperluan baru ngabarin gitu. Jangan teman-teman. Jadi eh, buatlah satu relasi yang positif, satu relasi yang baik, satu relasi yang bisa ngebantu kita, bisa memudahkan perjalanan kita, bisa ngebawa kita ke hal-hal yang positif. Nah, kemudian teman-teman belajar dari kesalahan dan upgrade diri. Nah, ini belajar dari kesalahan teman-teman. Kesalahan itu adalah sesuatu yang mungkin akan sangat kita benci gitu. Tapi dari kesalahan kita bisa belajar banyak. Setelah tahu kesalahan, kita belajar dari kesalahan, hal yang harus kita lakukan adalah apa? Yaitu upgrade diri. Jangan sampai udah tahu kesalahan, kita tahu kita tertinggal, kita tahu kita salah, kita nggak mau upgrade diri. Upgrade diri di sini bisa jadi bikin salah ke orang lain, minta maaf. Atau jangan lakukan hal yang sama lagi ke orang yang sama atau ke orang lain. Gitu. Nah, cerita tentang kesalahan. Jadi waktu itu, pas maba, aku pernah nyoba satu organisasi, namanya ISEC, mungkin teman-teman tahu juga. Nah, di ISEC itu, kalau di kita itu ada tahap interview, tahap berkas interview LGD gitu-gitu kan. Nah, waktu itu aku sampai di tahap LGD. Ketika LGD, agak culture shock, karena ternyata isinya itu adalah cutting-cutting, posisinya masih maba, yang emang gugup banget nih, mau ngapain gitu kan, mau ngapain, mau ngomong apa, isu apa. Tentang kasus ekonomi. Jadi bahasanya agak berat karena aku juga nggak pernah belajar ekonomi di SMA, belajarnya IPA gitu kan. Jadi agak kan adalah aku milih mundur di tahap itu. Jadi di tahap LGD ngebahas ekonomi dan shock karena ketemu satu satu room, satu kelompok aku itu adalah cutting semua, aku milih mundur. Setelah mundur aku sampein ke apa namanya mentornya, aku bilang aku milih mundur aja di tahap seleksi ini, jadi otomatis nggak keterima dong gitu. Nah, ternyata di tahun berikutnya aku ngelihat makin banyak ketemu sama teman-teman aku yang dari ISEC, misalnya mereka ada namanya tuh apa ya, salah satu program global mereka gitu, kayak ngajar keliling, temen aku waktu itu keliling Eropa gitu, jadi ngajar ngajar ke anak-anak di sana. Ternyata itu menarik banget. Nah, aku ada penyesalan juga, kenapa aku nggak lanjut waktu itu ISEC, kenapa aku nggak coba, kenapa aku takut. Nah, akhirnya dari kesalahan itu aku upgrade diri lagi, aku perbaiki diri. Ada juga aku pernah interview buat satu organisasi satu kepanitiaan di kampus, namanya Sekolah Informal Advokasi. Itu benar-benar yang interviewnya tuh asal-asalan. Mungkin kalau bisa dibilang interviewnya tuh udah capek. Ini anak ngomong apa? Nih anak punya value nggak sih? Karena nanyain SWOT aku jawab, iya pernah kok belajar SWOT waktu SMA itu kewirausahaan. Selucu itu dulu. Jadi ketika ditanya SWOT buat analisis diri kita, ya aku jawab pernah belajar SWOT di SMA. Padahal yang dimaksud itu SWOT diri sendiri. Tapi yang namanya mahasiswa baru juga dan kaget tiba-tiba ada oprek-oprek gitu, ya aku nggak tahu. Nah dari itulah aku belajar banyak hal. Aku perbaiki diriku. Atau misalnya ada hubungan yang renggang di pertemanan di kampus, misalnya gara-gara apa ya, ada senggol-senggolan dikit ya wajar ya lah ya kalau mahasiswa. Mungkin karena ada tugas yang ada kerja kelompok, terus satu orang yang agak ngilang, atau mungkin aku juga kadang sibuk dan sempat meninggalkan kelompok itu. Nah, itu adalah kesalahan yang harus diperbaiki, upgrade lagi. Yaitu dengan cara semester berikut nggak bakal diulangin lagi. Dan yang paling penting, teman-teman, dari semua hal ini, kita nggak bakal bisa enjoy kalau kuliah itu bukan hal yang menyenangkan. Makanya jadikan kuliah sebagai hal yang disenangi. Dengan cara apa? Misalnya teman-teman udah bosen, capek sama materi, penuhi kehidupan itu dengan apa yang teman-teman sedang studi yang sedang diambil. Misalnya teman-teman ngambil eh, teknik sipil, ya belajar kayak teknik sipil dalam lingkungan kita tuh kayak apa gitu. Misalnya bisa lihat update-update apa namanya video-video tentang itu, tentang dunia kerjanya, tentang isu-isu yang lagi terjadi di kalangan teknisi di bidang sipil gitu, ya itu bisa jadi pemantik semangat juga. Akhirnya kita ngerasa bahwa kita tuh lumayan expert lah di bidang studi yang kita ambil. Atau enggak teman-teman yang di dunia komunikasi atau di ilmu politik gitu ya. Itu bisa bisa belajar juga, rajin baca isu, rajin baca artikel, rajin baca berita terbaru, pokoknya rajin baca. Literasi itu sangat penting teman-teman. Sehingga
hal itu tuh menjadi hal yang kita senangi, atau mulai diskusi sama teman-teman gitu ya. Lingkungan teman kita tuh jadikan mereka adalah sumber ilmu pengetahuan, mereka adalah tempat belajar. Karena yang aku rasakan adalah eh, ketika dulu aku SMA mungkin kalau ngumpul yang ngebahas hal-hal yang lain, hal-hal yang nggak penting, ternyata hal di terkait mata kuliah, terkait bidang studi, terkait peminatan yang disenangi gitu. Karena bisa dapat perspektif baru. Misalnya kalau aku bidangnya linguistik, aku bisa nanya ke temen aku yang sastra, dia bisa ngasih insight baru juga. Kalau sastra tuh kayak gini gitu. Atau aku tanya ke teman-temanku yang dari jurusan lain, misalnya antropologi, mereka bisa ngejelasin kalau pandangan bahasa di sisi antropologi itu kayak gimana. Jadi sebenarnya ada apa ya namanya itu multidisiplin gitu. Semua keilmuan tuh dia multidisiplin. Jadi teman-teman nongkrong sama anak hukum, misalnya anak hukum nongkrongnya sama anak ilmu komunikasi atau anak hukum sama anak bahasa Inggris. Jadi kan itu adalah relasi teman-teman untuk belajar. Tanya, mungkin anak-anak bahasa Inggris penasaran hukum internasional itu kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Ya kan bisa dianalisis, misalnya bahasa hukum dalam literatur Inggris kan pasti beda juga gitu kan. Hukum internasionalnya gimana ya, itu bisa sharing, bisa saling ngasih feedback gitu. Nah, dengan kebiasaan yang tadi, kuliah itu bakal menyenangkan. Atau enggak, kayak tadi ikut organisasi, tapi teman-teman prinsipnya adalah bangunlah hal-hal yang positif. Jangan sampai apa ya, kehidupan kuliah kita tuh dipenuhi hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat gitu. Bisa-bisa aja sekali-sekali main, nongkrong, atau enggak eh, apa ya, santai-santai mau tidur harian full di kosan nggak apa-apa. Tapi jangan lupa tadi cari hal-hal yang bikin kita cinta sama apa yang sedang kita ambil, sama studi kita, sama apa yang kita pelajari. Rajin nanya ke dosen, rajin minta artikel mereka, minta kajian mereka. Pokoknya banyak banget hal yang bisa dimaksimalin. Nah, mungkin tadi udah panjang lebar ngomongin soal apa ya, kayak step by step atau hal-hal apa sebenarnya sih yang bisa kita lakukan untuk jadi mahasiswa yang apa ya, yang punya karakter sendiri gitu kalau aku bilang. Nah, berikut terkait hubungan dan relasi aku bakal cerita juga. Jadi ini adalah kalau dibilang apa ya, kalau bahasa gaulnya sekarang circle gitu ya. Nah, ini adalah salah satu circle aku di kampus. Jadi ini adalah pertemanan kita tadinya berawal dari karena kita temenan dari organisasi yang sama, terus kita buka puasa bareng di kosan aku waktu itu, bukber, terus akhirnya kepikiran nanjak yuk gitu. Ya udah kita rencanain tuh, ayo nanjak gitu kan. Nanjak, kita mau hiking tuh waktu itu di Bogor. Akhirnya bikin grup namanya Our Fun Hiking. Nah, si Our Fun Hiking ini kita cuma kayak udah seru-seruan aja gitu kan. Sorry, nanjak. Terus setelah turun, kita masih sering ngumpul. Tiba-tiba kepikiran, ikut yuk pengabdian masyarakat gitu. Kebetulan ada hibah gitu kan dari kampus. Ya udah kita pengen ikut satu pengabdian masyarakat yang berbasis lingkungan juga. Nah, makanya karena dia berbasis lingkungan dan kita di salah satu pulau terpencil di Provinsi Banten, jadinya kita ganti nama dari Our Fun Hiking jadi Our Fun Nature, atau biasa kita bilang OFN. Dan apa ya, semboyan, bukan semboyan, apa sih slogan kita tuh simple banget. Jadi OFN slogannya adalah make it fun. Ya udah, seberat apapun kita lagi ikut seleksi buat Mas, ya udah make it fun aja gitu, apapun, dan no drama gitu. Nah, makanya aku akhirnya bisa nemu satu lingkungan pertemanan. Teman-teman, ini sangat penting ya. Jadi lebih baik kita punya satu lingkungan yang kecil tapi kita bermakna di situ, kita dihargai di situ, kita bisa upgrade diri di situ, daripada kita temenan sana sini tapi sebenarnya kita juga bingung sebenarnya ini circle aku yang mana sih gitu. Jadi cari emang temen yang bisa ngedukung, ngasih support, tapi bukan berarti menutup diri ya, atau bukan berarti bikin geng-gengan gitu, enggak. Bahkan di pertemanan aku ini siapapun yang mau ikut ngumpul ya udah ikut aja ngumpul gitu. Nah, akhirnya dari pertemanan ini yang aku lihat adalah ternyata menjalin relasi sesederhana pertemanan di lingkungan kampus itu sangat penting dan kita bisa bermanfaat daripada temenan kita yang jalan sana sini, yang ngumpul-ngumpul doang ngabisin duit mungkin ya sebagai mahasiswa.
Ya kenapa kita nggak bikin satu yang bermanfaat gitu. Makanya kita bikin Our Fun Nature dari main-main. Kalau teman-teman mau lihat, ada Instagram kita namanya Our Fun Nature. Itu isinya feeds-nya bener-bener yang ya udah seru-seruan aja, asal desain aja, nggak yang tiba-tiba ada ketua ada apa. Bahkan lucunya adalah kalau kita milih, kan ini per periode gitu kan. Misalnya tahun ini kita apply ke Direktorat Kemahasiswaan, tahun berikut apply, itu harus ada ketuanya secara administratif. Kita milih milih apa namanya ketuanya tuh Sweet, kalau di Gorontalo Suten gitu ya. Kita Sweet. Sweet nih siapa yang mau jadi ketua, selucu itu. Jadi benar-benar semua tuh saling mengakui bahwa semua punya potensi. Nggak harus kayaknya dia biasanya jadi leader, kayaknya dia punya pengalaman, kayak dia punya ini punya itu. Enggak. Benar-benar temenan yang melupakan background kita sepintar apa. Ini jadi hal buat aku untuk respect ke orang lain, untuk percaya bahwa orang lain juga punya kemampuan, untuk bisa yakin kalau kita tuh harus bisa loh memulai keyakinan ke orang lain, ngasih kepercayaan ke orang lain. Karena dengan kita mulai untuk ngasih, bisa jadi orang yang tadinya nggak punya kepercayaan diri, dia bakal percaya diri. Jadi gitu teman-teman. Dan ini bukan satu jurusan, jadi kita beda-beda. Kalau yang ini dari matematika, ini juga matematika, ini geografi, ini biologi, geologi, ini ilmu komputer, dan sama aku yang dari sosum sendiri. Jadi nggak menutup kemungkinan mau temenan sama siapapun silakan aja. Beda jurusan nggak apa-apa, beda fakultas nggak apa-apa. Tapi tadi lagi-lagi at least ada hal baik yang bisa kita terapin. Misalnya hal baik ya, misalnya, duh kayaknya aku nggak bisa ada di tahap itu, kayaknya aku nggak bisa bikin kegiatan, kayaknya aku nggak bisa bikin pengmas. Ada hal baik sebenarnya yang bisa kita ambil. Misalnya sesederhana mau keluar kemana, mau main, mau nongkrong di kafe, coba bawa tumbler. Itu kan hal yang baik. Mungkin kalau geng-gengan atau circle teman-teman adalah circle yang terpandang, orang-orang bakal ngikut. Wih, circle mereka tuh bawa tumbler kalau kemana-mana. Ya udah orang ada yang masih kebiasaan apa ya ini kalau dari sisi kehidupan sosial ada orang masih kebiasaan rasis atau masih ada yang berbau-bau hal-hal yang tidak senonoh di depan umum yang mungkin normal di lingkungan kita itu kita bisa saling tegur aja dalam lingkungan pertemanan gitu. Jadi ini satu manfaat kuliah yang aku dapatkan. Terus dari hal-hal yang tadi yang udah aku lakukan ya tadi menjalin relasi dan lain sebagainya, akhirnya perjalanan itu nggak sia-sia teman-teman. Apa yang bisa aku dapatkan banyak. Mungkin dari pengalaman, dari prestasi dan sebagainya tuh banyak banget. Karena tadi konsisten dan harus komitmen ke diri sendiri. Ingat ya teman-teman ya, komitmennya tuh bukan ke orang tua sebenarnya. Komitmen tuh ke diri kita sendiri. Mungkin tadi udah dibacain ya sama moderator beberapa pencapaian, pengalaman. Ini benar-benar sharing aja ya. Sharing. Jadi akhirnya dengan modal tadi, dengan modal percaya diri, dengan modal latihan, dengan modal ya biasanya ya aku tuh buat ikut kegiatan kayak gini kan pasti butuh satu skill yang namanya public speaking gitu ya. Nah ini jadi satu kunci banget teman-teman. Kenapa public speaking itu sepenting itu? Karena ya emang nggak bisa dimungkiri kemampuan public speaking kita itu bisa mengalahkan orang-orang yang punya kepakaran tapi nggak bisa ngomong depan umum. Caranya gimana ya? Biasanya ngobrol aja tuh depan kaca, depan cermin atau enggak belajar. Intinya tuh semua tuh harus belajar. Nggak ada proses yang instan, nggak ada orang yang mungkin kalian lihat dia jago banget, dia hebat banget, dia bisa ngomong. Enggak, pasti di balik layar dia ada proses belajar dulu. Dari manapun teman-teman, jangan capek belajar, entah teman-teman otodidak atau teman-teman butuh bantuan dari teman sebaya atau dari satu organisasi atau dari orang yang mengadakan pelatihan buat public speaking, itu ikut aja, nggak bakal sia-sia, tenang aja. Ingat, investasi terbesar kita, diri kita adalah investasikan sebanyak mungkin untuk pendidikan. Jadi jangan jangan pelit gitu ya buat buat hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Ini apa namanya sebagian pengalaman dan juga prestasi yang mungkin aku dapatkan dari hal-hal tadi. Jadi kalau tadi ngomongin teknisnya gimana, ini lebih ke bukti bahwa emang hal-hal yang dilakukan tadi itu bisa bermanfaat dan bisa bisa terjadi gara-gara itu.
Yang pertama tadi ya, ada jadi duta UI, itu hal yang sangat menurut aku bikin shock juga. Aku dari daerah loh, dari cara biasa aja ya kayaknya nggak mungkin gitu kan. Tapi bisa. Nah em, akhirnya nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Terus ini juga ada pengabdian masyarakat kita di Lampung, ini di Pulau Panjang di Banten. Terus ini sama yang tadi. Jadi sekarang tuh aku lagi jadi content writer di Sayap Dewantara Indonesia. Kita organisasi dari alumni Gerakan UI Mengajar gitu. Kita fokus ke pendidikan. Ini mungkin teman-teman kalau ada yang mau collab-collab gitu bisa ya. Mungkin mau di Sayap Dewantara atau di Our Fun Nature gitu bisa-bisa banget. Kita bisa collab. Terus ini yang tahun kemarin aku ikut satu kegiatan dari Kemendikbud, yaitu Kema Budaya Kaum Muda bikin aplikasi pelestarian alat musik. Jadi dapat pelajaran, mungkin di sini ada yang dari teman-teman komputer gitu ya, belajar UI UX design, terus apa namanya eksplorasi teknologi cloud, belajar juga rekayasa perangkat lunak gitu-gitu. Jadi banyak yang bisa diambil gitu. Meskipun aku dari bidang studi yang beda, tapi ternyata setelah belajar 2 bulan ya bisa gitu kan. Ini kita ke salah satu tempat di sini kayak sekolah disabilitas gitu, sekolah difabel. Jadi kita datang ke sana, kita mencoba untuk bareng-bareng sama mereka merayakan hari apa namanya merayakan satu hari besar. Cuma aku lupa hari apa. Jadi kita ketemu di sana dan ternyata ketemu teman-teman dari kampus lain juga yang punya tujuan yang sama. Nah, terus ini aku ikut duta bahasa waktu itu juga teman-teman. Jadi di Gorontalo, aku mewakili Gorontalo pas 2020. Ini juga ada kegiatan UI Open Days waktu itu kayak promosi UI gitu di kampus. Terus ini aku pernah ikut kegiatan dari Bank Indonesia nih teman-teman. Kebetulan satu satu atap gitu ya, satu payung dari teman-teman Genbi. Ini aku ikut lomba apa ya lomba pas literasi tahun kemarin itu dapat juara lomba menulis artikel populer ilmiah nih. Ketemu Kak Dharma, ketemu di Lestari gitu. Terus ini di Gorontalo kita di Dusun Tumba. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari Paguyaman. Waktu itu aku pernah ke Dusun Tumba, jarak tempuhnya tuh kurang lebih 1 jam pakai motor gunung dan benar-benar lintasannya sangat menguji adrenalin ya. Mungkin bagi orang yang udah terbiasa bakal biasa aja, tapi itu cukup menguji adrenalin. Kita waktu itu bikin pembuatan perpustakaan Duta Bahasa Nasional, jadi menjalin relasi juga lagi-lagi dari teman-teman yang hebat-hebat, dan yang paling pojok kiri ini baru kemarin aku terakhir, alhamdulillahnya terpilih ikut Muhibah Budaya Jalur Rempah RI. Di sini mungkin ada senior aku juga ya, yang dari Jalur Rempah. Ini aku ikut program dari Kemendikbud, teman-teman. Eh, Banyak hal yang dipelajarin gitu intinya. Dan oh ya, satu yang aku dapat tadinya tuh aku mikir apa sih sebenarnya jalur rempah di Gorontalo, ternyata ada. Jadi kalau kalau di kita tuh banyak ada pertukaran ideologi, ada tentang apa namanya perubahan iklim. Mungkin buat teman-teman yang di sana bisa tuh digali di apa ya sama-sama digaungkan gitu. Oke, ini bukan bukan promosi prestasi ya teman-teman ya. Tapi aku yakin teman-teman di sini punya prestasi yang aku yakin teman-teman di sini semua pasti orang-orang hebat juga. Tapi tadi kita harus sama-sama yakin kalau emang ketika kita kuliah banyak privilege yang kita bisa dapat, banyak yang bisa kita maksimalin kalau ada kemauan. Nah, ini ada satu quotes penutup dari aku. Kuliah adalah kesempatan untuk merentangkan sayap pikiranmu, memahami dunia, dan menemukan makna sejati dalam setiap perjalanan. Jangan tanya kapan saat yang tepat untuk menjadi mahasiswa yang bermakna, karena setiap detik adalah saat yang tepat untuk memulai. Kalau teman-teman masih bingung kapan mau mulai jadi mahasiswa yang produktif, jawabannya adalah sekarang. Teman-teman masih bingung kapan mau mulai ngerjain tugas akhir, jawabannya adalah sekarang. Masih bingung join di organisasi A yang manfaatnya banyak, jawabannya adalah sekarang untuk memulai itu semua. Jadi, apa ya, adalah privilege yang harus sama-sama kita syukuri teman-teman sekali lagi. Dan ini akan jadi sangat luar biasa gitu ya, mungkin bisa membanggakan orang tua kita dan orang-orang di sekitar kita.
aku nggak bakal bisa panjang lebar sharing semua hal, aku nggak bakal bisa juga mungkin dengan apa yang aku bilang hari ini memotivasi teman-teman. Tapi yang aku percaya adalah kita semua adalah orang-orang yang tentu punya mimpi, tentu punya harapan, tentu ingin jadi orang yang terpelajar. Tapi satu hal yang jangan sampai kita lupakan adalah teruslah belajar. Belajar dari manapun, dari siapapun, dan belajar itu nggak harus selamanya hal-hal yang serius atau hal yang ilmiah. Kita bisa belajar dari kejadian di lingkungan sekitar kita juga. Ya, terima kasih teman-teman. Biasanya kalau kita bisa ngobrol-ngobrol mungkin karena aku aktifnya di Instagram. Kalau teman-teman ada yang mau connect di LinkedIn juga, aku sebenarnya nggak terlalu aktif di LinkedIn ya, karena males aja gitu upgrade lagi kerja di mana, magang di mana. Jadi ya udah kita bisa ngobrol-ngobrol berikut di IG aja. Oke, mungkin sekian dari aku. Sorry kalau udah panjang lebar. Terima kasih, aku balik ke moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Rahmat Pakaya udah saling sharing bareng kita semua di sini. Luar biasa ya. Eh, yang sudah disampaikan oleh Kak Rahmat sangat menginspirasi dan memotivasi untuk kita semua. Selanjutnya nih teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan langsung diaktifkan saja mikrofonnya dan langsung ditanyakan apa gitu yang mau ditanya. Dipersilakan teman-teman yang mau bertanya. Atau ada yang mau sharing juga pengalamannya, diperbolehkan karena di sini kita kan diskusi pemuda nih. Dari teman-teman Genbi, Komisariat UNG, UG, UMGO, UBM, terus dari teman-teman LLC Gorontalo juga, silahkan teman-teman. Mungkin teman-teman masih malu-malu ya, atau saya buka aja bisa kali ya Kak ya. Saya buka untuk sesi pertanyaannya, saya yang mau nanya nih untuk mulai. Siapa tahu kalau Ya. sudah ada yang tanya mereka sudah mau terpancing begitu. Oke, boleh-boleh. Silakan, Kak. Kalau dari saya, kebetulan saya juga mahasiswa yang semester akhir. Nah, di semester akhir ini saya sudah sering merasakan apa ya, kayak kejenuhan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Tidak seperti awal-awal ketika saya masih baru menjadi seorang mahasiswa semester 1, 2, 3, dan 4 kan itu menggebu-gebu sekali ya ingin masuk organisasi ini, organisasi itu. Tapi di semester akhir ini justru saya merasakan eh, apa ya, entah itu faktor karena teman-teman yang sudah sibuk dengan urusan masing-masing di semester akhir dengan tugas akhirnya masing-masing. Nah, itu saya mau tanya sih dari Kak Rahmat itu bagaimana cara untuk mengantisipasi untuk bisa produktif bahkan di semester akhir di tengah gempuran apa ya, studi akhir ini di tengah gempuran tugas akhir yang harus diselesaikan gitu. Oke, ini pertanyaannya pasti relate banget nih buat mahasiswa-mahasiswa yang lagi tugas akhir atau yang lagi nyiapin tesis gitu ya. Nah, gimana caranya? Sebenarnya semuanya tuh punya versi belajar. Tapi kalau aku prinsipnya adalah nyari tugas akhir tuh ya sebenarnya yang nggak memberatkan. Karena gini, prinsip dasarnya adalah ketika kita mau bikin tugas akhir atau skripsi, itu skripsi kita tuh nggak otomatis bakal mengubah dunia gitu. Dan kita bukan nggak serta merta juga jadi pakar yang bisa mengubah teori dan sebagainya gitu. Karena skripsi atau tugas akhir atau artikel itu kan sebenarnya dikerjakan dalam waktu yang nggak panjang. Sedangkan orang-orang pun mau menemukan satu teori, mau menemukan apa namanya satu hal itu kan butuh proses penelitian yang panjang. Makanya aku prinsipnya adalah pertama biar aku nggak pusing adalah cari topik yang sebenarnya gampang, yang bisa aku kerjakan dan realistis dalam beberapa bulan. Kenapa ini penting? Agar hasilnya maksimal.
Karena menurutku kalau penelitiannya udah susah, kita udah nyari yang susah banget di awal, ujung-ujungnya nanti kita yang susah plus kajiannya jadi nggak maksimal. Jadi mending kajian yang sederhana saja gitu. Aku mungkin ngasih contoh. Waktu itu aku pernah ngajuin proposal di semester 5, itu sesederhana kalian mungkin sering dengar preposisi gitu ya dalam bahasa Indonesia. Namanya preposisi di. Jadi analisis penggunaan kata di mana objeknya apa, yaitu pidato kenegaraan. Ya udah sesederhana itu. Jadi orang-orang pasti nggak bakal kepikiran ke situ. Ngapain di apa namanya diteliti. Tapi apakah itu akan kontributif? Pasti pasti bakal berkontribusi bagi penelitian yang lain. Pasti bakal berkontribusi bagi penelitian yang lain. Nah, sesederhana itu. Terus kira-kira nih kalau misalnya udah terlanjur, karena pasti sama juga ya. Aku bukan manusia yang sempurna, pasti pernah ngerasain resah gitu ya, gelisah, capek. Yang sering aku lakukan adalah tadi balik lagi motivasinya sebenarnya apa, atau enggak cari apa ya? Kita tuh nyamannya belajar kayak gimana sih? Kalau aku nyamannya itu adalah duduk di kosan, bener-bener ngerjain full, nggak kemana-mana. Karena kalau misalnya di kafe atau misalnya di kampus itu apa ya, menurutku banyak distraksi aja sih dan nggak bisa fokus. Jadi imajinasi aku tuh bakal keganggu banget kalau di lingkungan yang terlalu rame. Kecuali di lingkungan yang rame semuanya tuh lagi ngerjain. Nah, itu bisa fokus juga. Nah, terus jangan memaksakan diri. Misalnya ini udah capek banget, ya udah istirahat dulu aja. Main, jalan ke mall, atau nonton, atau enggak ketemu teman, makan mie siram di pinggir jalan atau di mana. Ya itu hal-hal yang bisa dilakukan. Atau jalan-jalan ke Tangga 2000 atau kemanapun. Ya itu hal-hal sederhana yang bisa menghibur. Tapi balik lagi, yang aku lakukan adalah itu, bikin timeline. Jadi kalau timeline aku itu dalam bentuk Gantt chart, mungkin di sini ada teman-teman dari manajemen atau ekonomi. Jadi Gantt chart itu semacam satu apa ya, kayak tools yang bisa kita pakai untuk membuat timeline dan sebagainya. Nah, timeline yang aku pakai itu jadi benar-benar misalnya nih Januari itu bakal ngapain aja. Apakah aku ngambil organisasi lagi atau ngambil mata kuliah lain dan bakal kelar di bulan apa. Nah, misalnya nih aku ngambil mata kuliah yang bakal kelar di bulan Juni. Sedangkan posisinya di April itu aku harus sidang. Berarti Gantt chart yang paling atas yaitu kuliah bakal panjang, kita bakal tahu oh, jadi kesibukanku tuh dari Januari sampai Juni. Nanti sidang akhirnya ada di April. Nah, selama dari proses dari Januari ke April itu kira-kira apa tuh yang bakal dilewatin lagi. Nah, jadi di bawah tuh dirinci. Serinci mungkin, teman-teman. Kalau aku biasanya serinci mungkin. Bikin pengingat. Jadi pengingat ini bisa dari Google Calendar atau bisa dari manapun gitu, dari alarm atau di notes. Aku biasanya nulis di notes, teman-teman. Kalau bisa di share screen, aku bakal coba share screen itu. Di notes aku tuh ada dua, karena aku anak rantau. Yang pertama ada pengeluaran, jadi pokoknya tentang keuangan, catatan keuangan, judul notes-nya, sama yang kedua tuh to-do list. Nah, di to-do list itu semua, misalnya mau beli kebutuhan bulanan pun aku rinci. Jadi mau beli apa aja, sama mau ngelakuin apa aja. Misalnya tadi tugas akhir. Sama satu trik yang sering aku pakai adalah sistem kejar mingguan. Jadi sistem kejar mingguan itu adalah di Senin sampai Jumat itu aku kayak orang kerja, full time fokus buat ngerjain tugas akhir, buat ngerjain proposal. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat eh, apa namanya cari cari referensi berbagai macam, kerjakan, tapi ada target. Misalnya kelarnya sampai di mana nih, bab 1 dulu kah atau sampai di kerangka teori kah. Selesai di hari Jumat, udah tutup dulu tuh. Sabtu Minggunya ngapain? Jalan-jalan, ngumpul sama teman atau mau tiduran, mau rebahan, bebas. Jadi banyak hal. Sama biasanya ya kalau aku pribadi, biasanya itu ada yang namanya, aku lupa istilah sosialnya apa. Cuma apa ya? Kan kalau sekarang tuh lagi tren close friend sama second account gitu kan. Nah, kalau aku biasanya dan teman-temanku juga beberapa biasanya suka bikin story di second account, suka bikin story update misalnya, oh ini udah ngerjain sampai mana, tapi nggak sesederhana itu. Biasanya ada yang update misalnya, oh gue baru nemu satu teori baru nih, teori tentang ini, oh baru nemu ternyata pendapat ini menarik ya, gini 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 gini. Jadi dengan update tiap hari itu bakal kepacu. Misalnya hari ini nggak update, duh belum update lagi, berarti harus buka lagi tuh, search di Google, buka update lagi. Semacam kayak misalnya orang yang lagi tren-trennya sekarang lagi lari gitu ya, sering lari. Kalau mereka nggak ngepost soal lari itu pasti bakal ada apa ya, ada beban gitu. Semacam kita misalnya ninggalin sholat gitu ya, pasti ada beban.
duh ini belum belum ngepost lagi nih, orang-orang belum tahu gitu. Tapi bukan tujuan pamer ya. Lagi-lagi balik ke tujuan awal, yaitu ya biar kita ada motivasi aja. Jangan niatkan untuk orang-orang semua satu dunia bisa tahu kalau kita lagi tugas akhir gitu. Yang paling penting enjoy aja sih menurut. Oke, itu aja Kak. Mungkin mau sharing juga boleh atau gimana, silakan. Oke, makasih Kak. Oke, itu ada sudah ada yang raise hand. Nah, dipersilahkan Kak Muli Nursia nih. Oke Kak, suara aku kedengaran? Iya, ada. Oke, selamat malam Kak Rahmat dan juga moderator. Ya, Malam selamat malam. Kak. Aku mau tanya Kak, jadi kita kan tadi ini bercerita tentang pemuda dan ini ya, dan mahasiswa gitu. Nah, aku tadi terpukau banget sama quotes-nya Kak. Aduh maaf ya Kak, ini ada ribut di samping, soalnya di jalan. Aku tadi terpukau sama quotes-nya Kakak yang bilang bahwa kita semua punya mimpi dan mimpi itu harus kita kejar tidak kapan lagi tapi sekarang gitu kan. Tapi namanya juga hidup ya Kak. Situasi orang kan beda-beda. Ada juga orang yang begitu dia mau ngejar mimpi ya udah jalan lurus aja sampai mimpinya dan nah tada aku udah dapat nih mimpiku itu. Tapi ada juga orang yang semasa kuliahnya mungkin karena ada masalah-masalah seperti pada khususnya masalah finansial. Masalah finansial mungkin dia sulit bayar UKT atau sulit beli buku-buku yang harusnya dibeli gitu. Nah, kira-kira menurut pandangan Kakak nih, menurut pandangan Kakak, orang seperti ini dia punya mimpi, misalkan dia mau ikut satu kegiatan, dia mau misalkan kita mau ikut kegiatan, kita mau ikut organisasi ini, tapi karena masalah finansial mengharuskan kita juga harus mencari pendapatan lebih gitu. Jadi kayak dalam dalam tanda kutip kita bekerja gitu. Jadi kan orang seperti ini harus balance kan. Kita harus kerja sementara kita juga punya mimpi, sementara kita juga mau jadi manusia sosial gitu, mau berorganisasi, mau mengikuti berbagai macam kegiatan. Jadi yang mau aku tanyakan sama Kak Rahmat, kira-kira bagaimana pendapatnya Kakak dan bagaimana seharusnya orang ini menempatkan dirinya karena kan ada teman-teman aku banyak yang bilang kalau kita mau kerja kalau kita mau kuliah ya udah fokus kuliah aja jangan kerja dulu nanti kuliahnya keteteran gitu tapi kalau kita mau kerja ya siap-siap aja kuliahnya keteteran gitu. Nah kira-kira bagaimana pendapatnya sebagai seorang bilingual atau multilingual. Oke, ini langsung aku jawab ya Kak, apa gimana? Oke, langsung ya. Ya, boleh, Ya. boleh Terima langsung kasih dijawab. Rahmat. Oke, selamat malam Kak Muli dan siapa aja yang ada di sana gitu. Ini pertanyaan yang menarik. Kalau aku bakal buka dari prinsip aku ya. Prinsip aku adalah uang itu bukan satu tolok ukur kita buat melakukan sesuatu gitu ya. Meskipun pada realitanya orang bakal butuh uang, tapi entah kenapa dari dulu aku selalu menomorduakan uang. Karena menurutku kalau punya keinginan, ya udah coba dulu aja. Uang tuh urusan belakangan, urusan yang masih bisa dipikir. Waktu itu teman-teman 2016 aku pernah pengen ikut Jambore Nasional. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau mungkin ada purnanya di sini. Aku pengen ikut dan itu jujur harus bayar sekian juta. Tapi aku nggak punya, tapi aku punya kemauan. Ya udah akhirnya ikut nyicil jadinya. Dan ternyata bisa. Terus pas kuliah juga gitu. Pas kuliah aku biasanya sistemnya adalah kan punya tabungan ya. Pasti at least punya tabungan ya meskipun tabungannya 50.000, 100.000. At least kita punya tabungan lah gitu. Nah, biasanya tuh tabungan itu akan aku jadikan pinjaman pribadi. Jadi ketika aku ngambil uang dari tabungan, itu berarti aku udah minjem dari tabunganku. Ya meskipun itu milik sendiri, tapi statusnya tetap harus minjam. Pengen ikut satu kegiatan yang harus berbayar dulu. Ya udah ambil dulu dari situ, nanti diganti. Kalau misalnya nggak bisa diganti dan ternyata nggak dapat apa yang kita pengen, ya udah nggak apa-apa. Tapi balik ke konteks tadi, misalnya sambil kerja gitu kan, apakah harus fokus kuliah kah atau mau sambil kerja gitu, itu pilihan. Prinsip yang tadi bisa dipakai, yang prinsip aku yang pertama banget, kalau teman-teman benar-benar atau sungguh-sungguh mau berusaha. Jadi apa ya, hal-hal yang kayak misalnya kita nggak punya kemampuan ekonomi itu at least bisa diganti sama apa yang
kita pengen kita ikut. Misalnya kan kalau ikut kegiatan pasti ada semacam bentuk apresiasi dan sebagainya, itu kan harusnya dalam bentuk uang juga biasanya kan. Ya, itu harusnya bisa mengganti tadi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga harus kuliah sambil kerja. Terus gimana? Teman-teman, aku posisinya kuliah sambil kerja. Nah, tadinya aku merasa takut keteteran gitu, tapi ternyata balik lagi ke apa ya, manajemen diri. Gimana kita bisa mengatur pola kita kuliah, jadwal kita. Tapi semua itu harus diatur, teman-teman. Harus benar-benar dicatat. Misalnya mau ngapain hari ini itu dicatat. Jadi biar nggak ada yang terlupakan dan kita punya target. Hari ini mau kemana aja, mau ngapain aja, mau ketemu siapa aja. Itu. Terus hari ini kerja berarti harus komitmen. Ketika kita kerja sama kuliah ketemu di satu waktu yang sama, pilih prioritas. Berarti kita milih kuliah dengan cara izin ke tempat kerja. Ketika kita harus kerja, ada teman yang ngajak main, berarti kita harus kerja. Karena itu komitmen kita. Dan nggak apa-apa, buktinya aku dari semester 2 kerja waktu itu magang. Jadi aku magang di ITB, dan itu magang collab ya. Jadi bukan aku mengabdi ke ITB, tapi magang collab. Masih semester 2 dengan tugas yang berat, dan waktu itu juga aku statusnya masih ikut duta bahasa, jadi emang semuanya tuh terasa berat, semuanya tuh semacam gak balance gitu, tapi ternyata bisa setelah diatur. Nah, di tahun berikut aku ngerasa bahwa kalau aku nggak kerja, prinsipnya adalah aku nggak bisa hidup di sini. Ya mungkin dengan cara cari beasiswa tambahan mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak kerja, nggak bisa. Teman-teman tahu sendiri gitu kan, sekarang lagi viral-viral banget kehidupan biaya hidup di Jakarta, di Jabodetabek tuh sebesar apa. Nah, makanya mau nggak mau aku harus kerja. Aku nggak bisa ngikut keinginan ingin jadi mahasiswa yang hedon dan lain-lain gitu ya, dalam tanda kutip. Nah, terus yang berikut, kalau sekarang itu sambil ngajar. Mungkin teman-teman ada yang sambil ngajar. Aku ngajar di salah satu bimbingan belajar buat persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Dan ini terjadwal tapi fleksibel. Nah, sebelum, misalnya minggu depan tuh ada bimbingan atau ada kuliah di hari apa aja. Nah, berarti di hari itu aku nggak bisa ngajar. Nah, aku kasihlah setoran buat ngajar kapan ke koordinator. Misalnya ngabarin, Kak, aku minggu depan bisa hari ini aja. Di hari ini aja ya, gitu. Nah, dengan ngabarin tadi, dengan komunikasi tadi, ya mereka tahu, mereka ngerti. Intinya teman-teman, prinsipnya adalah kita bisa mengatur diri sendiri, sama kita harus komitmen, konsisten, sama jangan lupa komunikasi. Komunikasi itu penting. Meskipun teman-teman melakukan kesalahan atau ada hal yang takut, misalnya, duh takut mau izin pas apa begitu, takut mau izin pak torong atasan menurut aku takut itu disampingkan dulu, karena yang paling penting adalah komunikasi. Kabarin, dengan kita rajin ngasih kabar, tapi jangan sampai kebiasaan izin terus. Dengan kita rajin ngasih kabar, pasti atasan kita bakal ngerti. Dan akhirnya semua hal bisa terlaksana. Poin yang gak kalah penting juga, Kak Muli mungkin dan teman-teman lain, adalah jangan gengsi. Jujur teman-teman aku di lingkungan di Jabodetabek ini sangat, apa ya, kalau dibilang modern ya pasti sangat modern gitu. Dikit-dikit pasti nongkrong, main ke sini, main ke sana. Liburannya juga kadang yang bahkan ada yang sampai liburan terjauhnya ke luar negeri gitu-gitu. Apakah aku harus ngikut mereka? Jawabannya enggak. Tapi apakah dengan nggak ikut mereka aku bakal tertinggal? Jawabannya juga enggak. Balik lagi ke diri sendiri. Intinya mau kerjaan kita sebanyak apapun, balik lagi apakah kita bisa ngatur atau enggak, apakah kita bisa sanggup atau enggak. Jangan sampai kita diterima di berbagai company atau misalnya di lembaga-lembaga yang bakal jadi tempat magang atau tempat kerja buat menghasilkan uang, jangan sampai terbuai dengan itu yang sangat banyak diambil semua, akhirnya kita nggak komitmen. Tetap ukur, tetap bikin self management yang baik. Itu sih Kak Muli. Apakah menjawab atau mau sharing juga? Oke, dari Kak Muli Oke. katanya terima kasih Kak. Oke, mungkin kita masih ada waktu ya 10 menit lagi. Masih diberikan kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya
teman-teman Gen B nih yang mau bertanya dipersilahkan. Mungkin saya mau coba minta perwakilan ya dari Gen B Komisariat Universitas Gorontalo nih. Bisa ada perwakilannya satu orang untuk bertanya kira-kira? Mohon izin Kak Moderator, Iya, dipersilakan. boleh minta kesempatan untuk bertanya? Iya, boleh Kak. Silahkan dipersilahkan. Terima kasih. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya sama Kak Rahmat. Tadi Kak Rahmat sempat menyinggung soal komitmen. Nah, mungkin bisa bagikan tipsnya dong Kak, supaya bagaimana caranya untuk komitmen dengan apa yang sudah kita rencanakan. Karena komitmen ini bisa jadi masalah besar sih, kayak percuma kan kalau sudah disusun sedemikian rupa tapi kita tidak bisa komitmen. Nah, itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam Kak Meilan. Ya, satu pertanyaan yang sangat menarik ya. Komitmen tuh bisa jadi apa ya? Bisa jadi eh, bumerang juga buat kita ketika kita menyatakan komitmen tapi ternyata nggak bisa. Terus tips komitmen tuh seperti apa? Yang pertama adalah sesederhana ada beban moral gitu. Jadi kalau kita udah komitmen sama diri kita atau otomatis kan kita bakal komitmen juga ke orang lain gitu kan. Nah, ada beban moral misalnya ya, sesederhana kalian teman-teman janjian mau ketemu atau mau jalan atau mau ke kampus sama teman. Terus tiba-tiba nggak jadi karena mager. Itu udah nunjukin kita nggak komitmen. Apakah teman kita sakit hati? Iya, pasti. Karena tadinya udah janjian terus nggak bisa. Nah, yang harus dihadirkan di situ menurut aku adalah beban moral. Apakah kita nggak merasa terbebani gitu secara manusiawi ya? Apakah kita merasa bahwa itu sah-sah aja buat orang lain? Nggak juga. Terus bagaimana komitmen ke diri sendiri? Bukan adalah melawan semua hal-hal yang bakal menghancurkan komitmen tadi. Misalnya komitmen aku adalah semester ini aku harus nargetin misalnya berapa SKS, sekian SKS. Ketika hampir nggak bisa, cari jalan keluar, cari jalan lain gimana bisa memenuhi target yang udah dipenuhi, yang udah ditargetkan tadi. Karena lagi-lagi ada komitmen. Sama nih, sesederhana mungkin karena teman-teman di sini juga kan berorganisasi gitu ya di Genbi, komitmen berorganisasi itu salah satu yang penting juga. Nah, tadi Kak Milen bilang ini bisa bahaya juga gitu kan. Nah, ini bener banget. Kalau komitmen di organisasi itu bisa berbahaya. Yang paling penting adalah, kalau aku prinsipnya adalah rules number one-nya, jangan drama gitu. Jadi no drama. Ketika kita udah dari diri kita pun kita udah drama, otomatis kita nggak bakal komitmen. Percaya. Kalau kita dalam diri kita udah dikit-dikit baperan, dibilang dikit baperan, pasti itu bakal drama, bakal nggak komitmen, bakal subjektif. Yang tadinya kita mau bekerja sama, jadinya bertentangan. Misalnya, oh nggak, so tidak mau kita bekerja dengan dia so bilang ini kita. Itu kan satu contoh yang baperan dan nggak profesional. Makanya kalau mau jadi orang yang komitmen itu adalah hargai apapun itu yang kita temui dalam hidup. Sederhana organisasi, kita hargai. Orang yang punya jabatan, kita hargai. Teman kita, bahkan bawahan kita di organisasi itu kita hargai. Dengan kayak gitu, kita udah bisa komitmen ke diri kita. Yang pertama adalah menghargai orang lain, sama kita bisa disiplin juga. Kalau misalnya nih, oh ya, ini juga nih. Jadi, aku adalah salah satu mantan, dan mungkin sekarang pun masih termasuk orang yang sering telat. Nggak disiplin. Nah, ternyata kalau kita nggak disiplin tuh, itu udah melanggar komitmen kita juga. Dan ini bakal melanggar banyak hal. Nah, aku pernah ketemu sama salah satu atasan yang, sorry itu saya bukan galak ya, tapi lebih ke tegas. Tegasnya tuh bikin parno gitu. Tegasnya tuh bikin parno. Jadi dia kalau ngomelin orang yang telat tuh depan umum. Kayak telat gini 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 gitu. Kayak misalnya ditanya kenapa telat gitu. Dan dia biasanya dia bukan orang sulut, cuma biasanya tuh pakai logat-logat menurut ngana gitu. Kalau lagi marah tuh menurut ngana. Jadi aku yang orang Gorontalo juga kayak, aduh titik marah banget ini menurut ngana gini padahal atasan gitu kan. Nah, yang dia itu adalah orang yang nggak suka sama orang yang nggak komitmen. Salah satunya nggak disiplin tadi. Nah, yang aku lakukan karena aku tahu orangnya gitu, jadi aku nggak berani telat. Dan akhirnya aku gara-gara ketemu orang itu jadi komitmen bahwa nggak boleh telat. Misalnya kalau ada acara jam 7, berarti kalau di sini ya biasanya persiapan 2 jam sebelum, jadi ya bangunnya pas sholat subuh,
terus ya udah harus persiapan dari itu. Jadi nggak menganggap sepele, misalnya kayak janjian ke orang juga kayak ya udah nanti aja mandinya gini gini gini, padahal ya udahlah teman sendiri gitu kan. Biasanya kan kita prinsipnya gitu, boh dia tahu, boh taman tahu, paling dia tidak mau marah, boh tipe ini, boh ibu ini gitu kan biasanya. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita komitmen kita nggak bakal kayak gitu. Caranya adalah mulai dari diri sendiri. Tipsnya adalah kita merenungi aja, karena kita nggak bisa punya tips yang konkret, nggak bisa punya tips yang mutlak kalau dari diri kita sendiri pun nggak mau memulai hal-hal yang baik tadi. Kalau kita mau sesuatu dan kita pikirkan baik-baik, jangan ngambil keputusan ketika kita sedang marah atau ketika kita sedang bahagia. Jadi kalau teman-teman mau ngambil satu keputusan, misalnya mau ikut organisasi A, mau komitmen tapi posisinya lagi happy banget, kayaknya jangan. Pertimbangkan lagi di waktu yang lain. Atau misalnya lagi sedih, lagi marah, lagi emosi, ngambil satu keputusan, jangan. Hindari dua hal yang tadi. Ketika lagi marah, ketika lagi sedih, jangan berani ngambil keputusan, karena ujung-ujungnya kita nggak bakal bisa ngejamin apakah kita bakal komitmen atau enggak. Ya, paling itu dari aku, Kak. Gimana? Udah terjawab atau masih ada follow up lagi? Sudah Kak, sudah jelas. Makasih untuk tipsnya Kak. Ya, terima kasih, Kak. Sehat selalu. Oke, baik. Nah, kira-kira dari penanya yang tadi sudah mewakili dari Komisariat Universitas Bina Mandiri Genbi. Nah, dari komisariat lain masih ada nih yang mau bertanya atau sharing dari UG, UNG, atau IAIN, UMGO. Oke, ada nih. Satu dari Kak Hefsi dari Genbi Universitas Negeri Gorontalo. Dipersilahkan Kak Hefsi. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas. Iya, ada. Oke, baik. Jadi saya tertarik sekali dengan penjelasan Kak Rahmat tadi. Dan kalau misalnya dari moderator mengatakan masalah dari mahasiswa semester akhir, mungkin dari saya akan mengangkat masalah dari mahasiswa semester awal gitu. Di mana mahasiswa semester awal ini lagi senang-senangnya untuk mencoba berbagai hal yang baru. Lagi senang-senangnya untuk masuk organisasi ini, organisasi itu, organisasi yang dalam kampus ataupun organisasi di luar kampus gitu. Namun ketika ia sudah mulai masuk nih di semua organisasi, ia mulai merasa keteteran. Dia mulai merasa sulit untuk mengelola tekanan-tekanan yang ada di tiap organisasi. Sehingganya mulai muncul nih rasa, aduh, sakit kepala dari organisasi ini ada tuntutan ini, organisasi B ada tuntutan ini, dan organisasi lainnya pun ada tuntutan masing-masingnya. Sehingganya ditambah lagi dengan ekspektasi dan harapan dari orang tua harus selesai cepat-cepat studi, dari ekspektasi diri sendiri harus mencapai hal ini, mencapai itu. Dan masuk ke pertanyaan saya, kira-kira dari Kak Rahmat sendiri, mungkin ada tips dan triknya untuk mengelola hal ini, mungkin spesifiknya mengelola rasa stres kita nih sebagai seseorang yang boleh dibilang sangat aktif nih untuk ikut berbagai hal. Sehingganya bagaimana mungkin dari Kak Rahmat nih, apakah ada saran tips triknya untuk kita siswa yang dibilang ini kura-kura lah, kuliah rapat. Oke, itu dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, menarik ya pertanyaannya. Jadi gimana mengatasi stres? Kayaknya tadi so pusing sekali. Oke, thank you Kak Hepsi. Kalau tadi point of view mahasiswa akhir, sekarang mahasiswa yang masih mencari banyak hal. Yang pertama, ketika menghadapi itu bagaimana tips dan trik? Yang perlu aku highlight adalah cari motivasi mengapa masuk organisasi itu. Jangan sampai cuma karena diajak-ajak, juga orang ikut organisasi nanti nganam begini dalam tanda kutip baku akal gitu kan misalnya gitu di organisasi kan lagi tren-tren banget dan hampir semua kampus baku akal itu pasti sering terjadi. Baku akal tuh maksudnya gini, si A bakal bilang A, kita bakal percaya kalau itu A karena kita posisinya masih mahasiswa baru mungkin atau masih nggak tahu apa-apa dan masih bawahnya A gitu kan. Nah itu yang harus dihindari teman-teman, jangan sampai cuma cuma euforia di awal akhirnya kita nggak bisa enjoy. Karena kalau misalnya kita enjoy, kita nggak bakal stres. Atau organisasi itu udah tepat, kita nggak bakal stres. Nah, gimana cara ngadepin stres? Yang pertama aku bakal bilang, tinggalkan organisasi itu. Mungkin kaget, kenapa harus tinggalkan? Yang pertama, syarat meninggalkan organisasi itu, ketika organisasi itu udah toksik. Toksik di sini gimana?
rapatnya so tidak tahu diri ibarat gitu ya. Karena gini, yang aku alami di sini, point of view aku adalah aku nggak lagi melihat rapat itu adalah hal yang apa ya, bukan hal yang benar-benar harus rutinitas mahasiswa organisasi itu adalah kura-kura, enggak. Tapi rapat itu adalah suatu kebutuhan. Ada yang harus dirapatkan, ada yang harus dikoordinasikan. Sehingga ada waktu. Misalnya, rapatnya dari jam 7 sampai jam 8, harus komitmen. Jam 7 hadir, jam 8 kelar. Kalau misalnya pembahasannya masih banyak, tutup di situ, kelar. Lanjut di mana, di chat atau di lain-lain. Dan harus profesional. Nggak bisa tuh tiba-tiba tengah malam ada atasan bilang, ngana kerjakan dulu ini, atau ngana bikin akan desain ini, ngana ini dulu, ngana itu. Mending tinggalkan. Kenapa? Ya mungkin aku bakal belak-belakan bilang tinggalkan, karena itu nggak baik. Yang pertama nggak baik bagi diri kita, yang pertama nggak baik di lingkungan itu. Mulai ubah mindset, mulai ubah kalau organisasi itu bukan suatu hal yang untuk kita cari nama, untuk kita narsistik, untuk kita cari panggung, untuk kita itu ngana gitu ya, untuk ya biasalah gitu. Pasti semua orang tahu lingkungan organisasi kebanyakan tuh kayak gimana. Apalagi kalau berhubungan dengan yang banyak tugas, banyak apa namanya, ada yang harus dikerjakan sampai menyampingkan kuliah. Kalau menurut aku, ketika orang-orang atau isinya udah toksik atau pekerjaan yang kamu dapat itu udah di luar batas wajar atau rapatnya kebanyakan, mending tinggalkan. Kalau nggak tinggalkan, pilihan lainnya adalah atau opsi lainnya, kamu adalah orang yang bisa mengubah sistem itu. Dengan cara apa? Kalau rapatnya kebanyakan, kasih saran. Gimana kalau rapatnya mingguan aja, 1 minggu 1 kali. Ada jamnya, misalnya jam 8 sampai jam 10. Ada platformnya, misalnya mau offline atau online. Kalau offline mungkin ada yang harus ngeluarin biaya, harus ngumpul di sini, harus bayar beli bensin, bayar bentor, bayar gokar, bayar gojek, harus beli makan ini kalau di kafe. Itu harus dipertimbangkan. Jadi platformnya, orang-orangnya, timeline-nya, apa yang dikerjakan itu dipertimbangkan. Sama kalau yang aku lihat adalah ketika kita stres berarti itu bukan hal yang menyenangkan lagi. Bisa jadi dari program. Apakah programnya monoton, apakah programnya itu aja, atau ada tekanan tertentu. Kan tadi Kak Hefsi bilang ada tekanan gitu ya. Ya kalau misalnya ada tekanan, ngapain? Tinggalkan beneran. Aku bukan mempengaruhi hal-hal yang ya udah tinggalin organisasi kalian ya teman-teman ya. Jangan sampai habis ini tiba-tiba lagi tren orang ninggalin organisasi, bukan. Tapi lebih ke ketika kita udah merasa itu toksik, merasa itu nggak nyaman, udah nggak sesuai sama apa yang kita butuhkan, pilih untuk tinggalkan daripada bertahan. Yang berikut, ketika kita meninggalkan, gimana pandangan orang-orang, bakal menganggap inilah, bakal dibenci, bakal diapain. Ya udah terserah, itu urusan orang lain, itu di luar kontrol kita. Jadi tujuan kita adalah membuat hidup kita baik-baik saja dengan tanpa berhubungan dengan hal-hal yang kayak gitu. Terus mencari value. Kalau misalnya di sini Hefsi ngerasa terlalu capek di organisasi, coba buka mata, coba open mind, mindsetnya diubah lagi, mindsetnya diubah, cari hal yang lain gitu. Karena kita mau berproses itu nggak selamanya dari organisasi. Jangan sampai kalau ada satu teman aku pernah curhat, dia ngerasa terjebak di satu organisasi karena bertahun-tahun di situ dan dia nyaman dan ngerasa senior di situ. Jadi tahun berikut dia ikut lagi, tahun berikut dia ikut lagi naik jabatan. Ternyata dia ngerasa sia-sia nih kuliah gitu. Cuma terjebak di satu organisasi. Makanya yang paling penting explore lain hal, jangan takut. Jangan sampai pandangan kita tuh terbatas di situ. Misalnya lagi di organisasi A, jangan sampai cuma di organisasi A. Atau orang Gorontalo bilang jangan bawa itu terus gitu. Jadi lihat hal lain, lihat experience baru yang mungkin bisa kita coba, yang bisa lebih bermanfaat, lebih punya value. Prinsipnya kalau menurut aku dua, kalau misalnya udah toxic tinggalkan, sama kedua cari value di situ. Kalau nggak ada value, ya udah balik lagi ke prinsip yang pertama tadi, yaitu tinggalkan. Tapi tinggalkan di sini jangan sampai langsung langsung pas ninggalin ya udah langsung bener-bener yang udah bukan anak organisasi, udah anak yang gimana-gimana. Usahakan upgrade diri juga. Tapi itu pilihan ya, pilihan. Nggak harus yang ketika keluar dari situ harus jadi orang yang kayak gimana, nggak harus. Jadi kita tuh sebenarnya nggak ada tuntutan. Kita tuh nggak harus jadi apa-apa. Kita tuh nggak harus jadi orang gini, orang gitu. Enggak. Kita cukup menjalankan tugas kita, bahagiakan orang tua kita, kejar mimpi kita. Sesederhana itu sebenarnya selesai. Kita nggak perlu menghadirkan ekspektasi orang lain. Jadi terserah orang lain mau berpikir apa ya, ibaratnya terserah pangoni Jo gitu. Oke, thank you Hefsi, semangat kuliahnya. Terima kasih Kak
Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin karena waktu sesi diskusi kita sudah selesai. Untuk itu sesi diskusinya kami tutup dan dari kami mengucapkan terima kasih untuk Kak Rahmat Pakaya untuk sharing, motivasi, inspirasi yang sudah diberikan yang sangat luar biasa. Pada kesimpulannya dapat saya simpulkan berdasarkan diskusi kita tadi bahwasanya kuliah adalah perjalanan panjang untuk meraih keberhasilan selagi kita mau bersungguh-sungguh dan berusaha. Beberapa cara kita menggali potensi diri, di antaranya tadi sudah disampaikan, hadirkan motivasi dalam diri, eksplor minat dan bakat, jalin hubungan dan perkuat koneksi, belajar dari kesalahan dan upgrade diri, jadikan kuliah sebagai hal yang disenangi. Inti dari semua itu adalah carilah hal-hal yang positif di dunia kuliah, sehingga kita dapat menggali karakteristik atau jati diri masing-masing. Oke, terima kasih banyak ya Kak Rahmat. Dan untuk teman-teman jangan dulu beranjak karena setelah ini kita masih akan ada sesi dokumentasi. Namun sebelum itu kita akan dengarkan bersama dulu nih ada sambutan dari Ketua Genbi Gorontalo, yaitu Kak Jamali Mokuginta. Dipersilahkan, Kak. Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jamali Mokoginta, Ketua Formatur Genbi Wilayah Gorontalo. Merasa sangat terhormat dapat berada di hadapan teman-teman Genbi dan pihak LLC sekalian. Dan hadirin dan teman-teman yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izin dan kuasanya kita dapat bersama-sama di acara sharing ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, ucapan terima kasih saya setinggi-tingginya yang saya ucapkan kepada Direktur LLC Language Learning Center Gorontalo, Kak Cinda Amalia Rahman, dan narasumber dan moderator yang telah siap sedia meluangkan waktu dan tenaga untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung sharing pada malam hari ini. Kehadiran kalian merupakan bukti dan dukungan yang luar biasa bagi kami dalam menyelenggarakan kegiatan kolaborasi ini. Teman-teman dan hadirin sekalian, sharing dengan tema Jelajahi Diri, Temukan Bakat, Menggali Potensi Diri di Masa Kuliah merupakan salah satu bentuk kegiatan bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan kita semua dalam mempelajari hal yang bermanfaat bagi diri sendiri, teman, keluarga, dan masyarakat. Melalui sharing ini, kami berharap dapat memberikan platform yang inspiratif dan edukatif bagi para hadirin. Dan bersama pemateri yang keren tadi, membicarakan berbagai pembahasan yang relate bersama GNB Gorontalo dan pihak LLC. Kami berharap acara ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta memicu diskusi yang produktif. Dalam kesempatan ini, mari sama-sama menjadikan sharing ini sebagai ajang pembelajaran yang berharga. Mari menyerap ilmu baru, berbagi pengalaman, dan memperkaya wawasan kita bersama-sama. Dan mungkin hanya itu sambutan singkat dari saya. Semoga setelah seminar ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jamali Mokoginta selaku Ketua Wilayah Genbi Gorontalo. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan penutup dari Direktur LLC Gorontalo, Kak Cinda Amelia Rahman. Dipersilahkan, Kak. Baik, terima kasih Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan GNB, kepada rekan-rekan LLC. Di sini ada ketua,
Kak Ali ya, yang sangat akrab dengan kita semua. Terima kasih loh Kak Ali sudah memberikan kesempatan kepada kami, tim Language Learning Center Gorontalo untuk berkolaborasi bersama Genbi Gorontalo dan juga kepada Kak Rahmat Pakaya, jauh-jauh nih dari UI. Masya Allah luar biasa ya Kak Rahmat. By the way, kalau untuk Genbi sendiri, sebenarnya saya sudah cukup akrab dengan Genbi Gorontalo sejak tahun 2019. Ketika itu, memang kalau Genbi tuh orang-orangnya progresif gitu ya. Mereka memang dituntut untuk bikin program, mereka dituntut untuk bikin sesuatu yang out of the box gitu. Dulu waktu tahun 2019 saya sempat mengisi acara waktu itu kakak-kakak kalian mungkin senior kalian itu bikin podcast. Jadi waktu itu base camp-nya ada di kota. Saya kurang tahu spesifik tempatnya di mana ya. Cuman waktu itu base camp-nya masih di kota. Terus saya diundang tuh di situ jadi pengisi acara podcast. Terus yang kedua kalau nggak salah pada tahun 2020 atau tahun 2021 pokoknya saya ngisi acaranya tuh online gitu. Jadi dengan Genbi sendiri saya sudah cukup akrab ya karena memang saya tahu anak-anak Genbi itu adalah anak-anak muda yang luar biasa yang mereka mau belajar ke Rahmat gitu. Jadi luar biasa sekali. Kebetulan juga Ketua Ali ini merupakan sahabat saya, adik saya. Jadi lancar gitu ya Kak Ali. Lancar untuk komunikasi kita gitu, untuk membangun kolaborasi ini seperti itu teman-teman. Bahagia sekali rasanya kami tim LLC Gorontalo di sini bersama rekan-rekan Genbi, adik-adik kami semuanya. Kami harap semoga saja diskusi kali ini bisa membawa motivasi kepada adik-adik semuanya, kepada teman-temanku semuanya, kepada teman-teman kita semuanya ya yang ada di sini gitu. Apa namanya? Yang tadi kalau Kak Rahmat bilang penting banget teman-teman tentang circle dan lain sebagainya. Itu juga LLC Gorontalo itu berasal dari program kerja fakultas. Waktu itu saya jadi ketua BEM FIB. Dan akhirnya Language Learning Center ini menjadi lembaga yang profesional gitu. Nah, jadi mungkin dari teman-teman semuanya, teman-teman Genbi terutama, siapa tahu saja dari sini bisa mendapatkan inspirasi ya, baik dari paparan-paparannya Kak Rahmat maupun dari program-program kerja Genbi itu sendiri gitu. Tentunya kita sangat berharap banyak kepada rekan-rekan semuanya bisa menjadi pemuda Gorontalo yang inspiratif seperti itu. Kemudian ada kabar yang sangat bahagia, maksudnya adalah dari kami Language Learning Center Gorontalo akan menyediakan program bagi rekan-rekan Genbi semuanya karena sudah bagus sekali respons dari Genbi Gorontalo ya. Yang kami harap semoga saja program ini juga bisa bisa direspons baik oleh rekan-rekan Genbi dan ini bisa jadi preferensi masing-masing juga, tidak apa-apa. Hanya saja melihat antusiasme yang luar biasa dari rekan-rekan Genbi, nanti saya akan minta tim saya untuk menghubungi rekan-rekan Genbi yang khusus ikut acara ini atau mendaftar dalam live discussion kita pada malam hari ini. Itu kebetulan kami punya kelas public speaking di Language Learning Center Gorontalo yang biasanya kami buka dengan harga 450.000. Spesial malam ini nanti saya berikan voucher, nanti saya hubungi rekan saya gitu ya untuk langsung menghubungi rekan-rekan Genbi Gorontalo yang biasanya kami buka kelas public speaking per orangnya itu 450.000. Untuk Genbi Gorontalo kita spesialkan jadi 80% diskonnya. Jadi tinggal 90.000 aja per orang gitu ya. Jadi nanti akan saya hubungi tim saya untuk menghubungi rekan-rekan Genbi untuk vouchernya dan lain sebagainya sebagai apresiasi bagi rekan-rekan Genbi Gorontalo karena telah menyediakan waktunya, telah memberikan kesempatan kepada kami semuanya untuk berkolaborasi seperti itu. Kami dari LLC berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sampaikan salam kami kepada rekan-rekan Genbi yang lain, pada pengurus wilayah, pada teman-teman komisariat gitu. Kita menunggu kolaborasi-kolaborasi selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Cinda Amalia atas sambutan yang sangat luar biasa, sekaligus juga ada kabar baik bahwa kita yang hadir di sini dapat diskon buat ikut
pelatihan public speaking. Nah, jadi itu teman-teman jadi apa ya? Jadi peluang bagi teman-teman, kesempatan nih. Kapan lagi dapat diskon 80% dari harga 400 jadi 80.000. Oke, baik teman-teman. Pada akhirnya kita masuk ke sesi penutup, tapi sebelum itu saya minta teman-teman semua untuk bisa mengaktifkan kameranya karena kita ada sesi dokumentasi sebelum penutup. Mungkin untuk sesi dokumentasi ini akan saya pandu, jadi dipersilakan teman-teman untuk siap-siap untuk on kameranya. Oke, saya harap sudah siap semuanya. Saya pandu ya. Jadi mungkin teman-teman admin atau teman-teman yang tim dokumentasi nih bisa capture gambarnya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, baik. Terima Oke. kasih teman-teman. Sebentar Ana, sekali lagi Iya. ya. Oh iya. Karena ada 4 slide. Oh, ada Oke, 4. Oke. iya, sekali Oke. lagi ya. Boleh, Mungkin boleh. kita Sekali bisa lagi. 3 kali lagi, 3 kali lagi. Boleh, boleh. Kak. Oke, Ah, 1, 2, 1, 3. Oke, sekali lagi mungkin 1, 2, 3. Yang terakhir lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman tim LLC Gorontalo, Kak Cinda Amalia Rahman sebagai direktur, kemudian Ketua Genbi Ketua Genbi Wilayah Gorontalo, dan teristimewa kepada pemateri kita Kak Rahmat Pakai yang sudah bersedia meluangkan waktunya berbagi sharing, memotivasi kita semua di sini dan teman-teman peserta live discussion malam ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dari saya, moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Genbi, jangan lupa Iya. screenshot ya untuk presensinya nanti akan diinfokan di grup. Terima kasih. Baik, teman-teman yang masih ada di sini, presensi sertifikat saya kirim ya. Saya kirim di grup aja, nggak apa-apa. Oke.